Fajar baru saja menyingsing di sebuah kampung kecil yang tenang. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara azan subuh. Jamaah berduyun-duyun menuju masjid, sebagian dengan sarung, sebagian dengan pakaian sederhana. Namun, perhatian mereka selalu tertuju pada satu sosok, Pak Haji. Dengan jubah putih bersih dan peci hitam yang rapi, ia melangkah penuh wibawa. Senyum tersungging di wajahnya. Tangan kanan mengangkat tasbih, sementara tangan kiri sesekali melambai kepada warga yang menyapanya. Masya Allah, Pak Haji datang juga, bisik seorang ibu-ibu sambil tersenyum. Kalau beliau yang jadi imam, hati terasa lebih tenang, sahut seorang bapak tua. Begitu memasuki masjid, suasana berubah semakin hikmat. Pak Haji dipersilakan duduk di kursi depan, dekat mimbar. Setelah salat berjamaah, ia bangkit dan memberikan ceramah. Suara Pak Haji lantang, penuh semangat, membuat jamaah terpesona. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, siapa yang berbakti pada orang tuanya akan mendapat rahmat Allah. Tapi siapa yang durhaka, hidupnya akan sengsara, matinya hina, dan di akhirat kelak disiksa dengan pedih. Beberapa jamaah terisak mendengar ucapannya. Ada yang menutup wajah dengan sajadah. Ada yang mengangguk pelan sambil berbisik doa. Alhamdulillah, ceramah Pak Haji selalu menyejukkan hati, kata seorang jamaah muda. Beliau memang sosok yang harus kita teladani, timpal yang lain. Pak Haji tersenyum lebar, menepuk dadanya seakan penuh keikhlasan. Namun, di balik sorot matanya tersimpan kesombongan. Ia menikmati pujian itu, seolah semua doa dan sanjungan jamaah adalah hak miliknya. Setelah ceramah usai, warga berebut menyalaminya di halaman masjid. Semoga panjang umur ya, Pak Haji, ucap seorang ibu. Pak Haji benar-benar pahlawan kampung ini, tambah yang lain. Pak Haji membalas dengan senyum penuh wibawa. Namun, kamera menyorot wajahnya lebih dekat, menampilkan senyum tipis yang licik, senyum seorang munafik yang pintar menjaga citra. Malam harinya, suasana berbeda jauh. Rumah Pak Haji tampak megah dibanding rumah warga lain. Lampu gantung berkilauan, kursi empuk tersusun rapi. Namun, di sudut ruang tamu, duduk seorang lelaki tua dengan tubuh renta, kulit keriput, dan rambut memutih. Itulah ayah kandung Pak Haji. Tubuhnya tampak lemah. Ia batuk-batuk kecil, lalu memanggil lirih dengan suara serak. Nak, tolong ambilkan segelas air. Tenggorokan Bapak kering sekali. Tangannya terulur gemetar. Matanya menatap penuh harap. Pak Haji yang baru saja masuk rumah mendengar permintaan itu. Ia berhenti sejenak. Wajahnya berubah masam. Alih-alih menolong, ia menghela napas keras sambil menggeram. Air lagi, air lagi. Kerjanya cuma merepotkan. Sudah tua, jangan bikin orang lain susah. Suara bentakan itu menggema di seluruh ruangan. Ayah tua itu terdiam. Tubuhnya bergetar ketakutan. Air mata menetes di pipinya. Bukan hanya karena haus, tapi juga karena sakit hati mendengar kata-kata anaknya sendiri. Pak Haji semakin kesal. Ia menendang bangku kecil di dekat kursi ayahnya hingga terjungkal. Gelas di atas meja bergetar, hampir jatuh ke lantai. Ayahnya hanya menunduk, tak berani membalas ucapan kasar itu. Bibirnya bergetar, mencoba berkata, Bapak cuma minta sedikit air. Nak, bukan ingin merepotkanmu. Namun sebelum kalimatnya selesai, Pak Haji sudah berbalik badan dengan langkah kasar, meninggalkan ayahnya yang menangis terisak sendirian di kursi goyang. Kamera menyorot wajah ayahnya yang penuh luka batin, lalu bergeser ke wajah Pak Haji di balik pintu. Dingin, penuh kebencian. Siang di masjid, ia dipuji sebagai orang saleh. Tapi malam di rumah, ia berubah menjadi anak durhaka. Topeng kesalehan itu mulai retak, membuka jalan bagi azab yang segera menantinya. Malam itu, kampung sudah terlelap. Lampu-lampu jalan meredup. Suara jangkrik terdengar nyaring. Di dalam rumah megahnya, Pak Haji duduk santai di ruang tengah. Di depannya ada secangkir teh panas dan setoples kue kering. Ia menyalakan televisi, tertawa kecil menonton acara komedi. Wajahnya tampak puas, seolah dunia ini miliknya. Namun,
Di kamar sebelah, ayah tua yang sakit masih terjaga. Batuknya terdengar parah. Napasnya tersengal. Ia menatap langit-langit. Tubuhnya menggigil. Wajah pucat pasi. Dengan sisa tenaga, ia berusaha memanggil anaknya. "Nak, Haji, tolong Bapak, belikan obat. Kepala Bapak pusing sekali, badan terasa panas." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi di tengah keheningan malam, jelas terdengar di ruang tengah. Pak Haji yang sedang enak menonton televisi mengernyit. Ia memutar bola mata, menghela napas panjang. Astagfirullah, orang tua ini tidak ada habisnya. Tengah malam minta dibelikan obat? Memangnya apotek buka jam segini? Tapi suara panggilan itu kembali terdengar. Kali ini lebih lirih, lebih penuh harap. "Nak, tolong, sekali ini saja. Bapak tak kuat menahan sakit." Pak Haji berdiri dengan langkah keras. Pintu kamar ayah dibuka dengan kasar. Ayahnya terbaring lemah di ranjang tipis. Keringat membasahi wajah keriputnya. Matanya berkaca-kaca, menatap anak yang seharusnya jadi penolongnya. "Nak, kalau bisa, belikan obat ke warung sebelah. Siapa tahu ada. Atau ambilkan air hangat untuk Bapak." Namun alih-alih iba, Pak Haji malah meledak marah. "Sudah kubilang jangan bikin repot. Aku ini bukan pembantu. Tengah malam suruh keluar beli obat segala? Apa kau kira aku tidak butuh istirahat?" Tangan Pak Haji terangkat. Dengan penuh emosi, ia menekan dada ayahnya yang lemah, lalu mencekiknya. Sang ayah terbatuk-batuk, berusaha meraih tangan anaknya. "Hahaha, hahaha. Nak, lepaskan." Matanya memohon, tubuhnya bergetar. Tapi Pak Haji semakin kuat menekan. Wajahnya penuh kebencian. "Dasar orang tua menyusahkan. Kau kira aku ini siapa? Aku orang terpandang di kampung, bukan pesuruhmu." Setelah beberapa detik yang mencekam, Pak Haji akhirnya melepaskan cekikan itu. Ayahnya terkulai lemas, terengah-engah sambil menutup lehernya. Air mata menetes dari sudut matanya, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena hancurnya hati seorang ayah yang diperlakukan kejam oleh anaknya sendiri. Pak Haji berdiri, mengatur napas, lalu meludah ke lantai. "Jangan pernah ganggu aku lagi. Kalau kau mau mati, matilah sendiri. Jangan seret-seret aku." Ia menutup pintu kamar dengan keras, meninggalkan ayahnya yang menangis sendirian di ranjang. Kamera menyorot wajah ayah yang penuh luka batin. Bibirnya bergetar lirih berdoa. "Ya Allah, jika anakku ini benar-benar durhaka, tunjukkanlah kuasa MU, beri ia balasan yang setimpal." Langit malam bergemuruh. Suara petir menyambar seolah doa itu menembus langit. Di luar rumah, angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan. Pak Haji yang kembali duduk di ruang tengah tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk. Gelas tehnya bergetar, televisi mendadak mati. Ia celingukan, wajahnya tegang. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata masuk ke dalam rumahnya. Namun ia menggeleng, mencoba menenangkan diri. "Ah, ini hanya perasaan, hanya angin malam." Ia berbaring di sofa, memejamkan mata. Tapi suara lirih ayahnya terus terngiang-ngiang di telinga. "Nak, tolong Bapak." Pak Haji menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu semakin jelas, seakan berbisik tepat di sampingnya. Ia membuka mata, wajahnya pucat ketakutan. Balasan gaib mulai mengintai. Pagi itu kampung terlihat ramai. Matahari bersinar cerah, anak-anak berlarian di halaman, sementara para ibu sibuk menjemur pakaian. Dari masjid terdengar suara Pak Haji sedang memimpin pengajian rutin. Dengan suara lantang ia berkata, "Ingatlah wahai saudara-saudara sekalian, siapa yang mengabaikan orang tuanya, hidupnya tidak akan berkah. Dunia dan akhiratnya celaka." Jamaah mengangguk serius. Sebagian terisak haru. "Masya Allah, betapa dalam ilmu Pak Haji," ucap seorang bapak paruh baya. "Benar, kalau semua orang sepertinya, kampung kita pasti tentram," timpal ibu-ibu sambil mengangguk penuh kagum. Pak Haji tersenyum bangga. Kamera menyorot wajahnya yang penuh percaya diri.
Namun dari sorot matanya jelas terlihat kesombongan. Citra alim itu hanya topeng. Selesai pengajian, warga berebut menyalami. Pak Haji menepuk dada sambil berkata, "Kita semua hanyalah hamba Allah. Jangan lupa berbuat baik, terutama pada orang tua." Tapi begitu sampai di rumah, kenyataan berbanding terbalik. Sang ayah masih terbaring lemah. Tubuhnya semakin panas karena demam semalam. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia memanggil anaknya lagi. "Nak, tolong Bapak, air hangat saja, agar badan Bapak lebih tenang." Pak Haji yang baru masuk, masih mengenakan sorban dan jubah putih, langsung mengerutkan dahi. Wajahnya muram. "Astagfirullah, dasar orang tua ini, tidak tahu diri. Aku baru saja pulang dari masjid, Cape ceramah, malah disuruh lagi. Kau pikir aku ini siapa?" Ayahnya mencoba tersenyum lirih meski wajahnya pucat. "Bapak cuma haus, Nak, bukan maksud merepotkan." Namun, ucapan itu membuat Pak Haji semakin tersulut. Ia menendang baskom kecil di sudut kamar hingga airnya tumpah. "Diam. Kalau kau mau minum, ambil sendiri. Jangan manja seperti anak kecil." Ayahnya terisak. Tangannya bergetar mencoba meraih gelas kosong di meja. Kamera menyorot detail. Tangan keriput itu gemetar. Gelas jatuh, pecah berhamburan di lantai. Pak Haji menghela napas kesal, keluar dari kamar, membanting pintu sekeras-kerasnya. "Aku benci rumah ini. Kalau bukan karena hartaku, sudah lama kubiarkan kau mati sendiri." Ayahnya menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata jatuh deras. Dengan suara bergetar ia berdoa lirih. "Ya Allah, aku sudah tua. Aku tak sanggup menghadapi anakku yang durhaka. Jika Engkau berkehendak, tunjukkan kuasa MU, beri balasan atas segala kedurhakaannya." Langit siang yang cerah mendadak berubah mendung. Angin kencang bertiup. Pohon-pohon bergoyang liar. Dari jendela, tirai rumah Pak Haji berkibar, membuatnya kaget. Ia sedang duduk di kursi ruang tamu ketika mendengar suara aneh. "Nak, tolong Bapak." Suara itu sama persis seperti semalam. Pak Haji bangkit. Wajahnya tegang. Ia berjalan ke arah pintu kamar ayah. Namun ketika dibuka, ruangan itu kosong. Ayahnya masih berbaring, tertidur lemah. Tidak ada suara sama sekali. Wajah Pak Haji pucat. "Ini, apa maksudnya? Aku dengar jelas sekali." Tiba-tiba kaca jendela bergetar keras. Suara petir menggelegar padahal hujan belum turun. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, hingga mendadak padam. Pak Haji panik, berlari keluar rumah. Namun di halaman, ia terperanjat melihat bayangan hitam menyerupai sosok ayahnya berdiri kaku. Wajah bayangan itu pucat, menatapnya tajam. Nak, balasan akan datang." Pak Haji menjerit. Jatuh tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar. Warga sekitar berlarian menghampiri, tapi bayangan itu lenyap seketika. "Kenapa, Pak Haji?" tanya warga panik. Wajah Pak Haji pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ia buru-buru bangkit, menutupinya dengan senyum dipaksakan. Tidak apa-apa. Aku hanya terjatuh." Warga kebingungan. Lalu pergi setelah diyakinkan. Pak Haji berdiri, menatap rumahnya dengan sorot mata takut. Dalam hati, ia berbisik, "Apa? Doa Bapak semalam benar-benar didengar langit? Tidak mungkin. Tidak mungkin aku yang akan mendapat azab." Namun jauh di dalam hatinya, Pak Haji mulai merasakan, balasan gaib telah dimulai. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah Pak Haji semakin mencekam. Meski di luar ia masih tampil sebagai sosok alim yang dihormati warga, di dalam rumah ia mulai dihantui kejadian-kejadian aneh yang tidak masuk akal. Pagi itu, Pak Haji berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan sorban putih. Wajahnya tersenyum puas, memuji diri sendiri. "Siapa lagi yang lebih dihormati di kampung ini selain aku? Semua percaya aku orang saleh. Tidak ada yang tahu apa yang kulakukan pada orang tua renta itu." Namun tiba-tiba, bayangan di cermin tidak menirukan gerakannya. Pak Haji membenarkan sorban,
Tapi bayangan di cermin tetap menatapnya dengan sorot mata kosong. Sorban dalam bayangan itu bahkan berubah menjadi kain kafan. Pak Haji melangkah mundur. Wajahnya pucat. Astagfirullah. Ini, apa yang kulihat? Ia mengusap matanya. Lalu menatap lagi. Bayangan sudah kembali normal. Ia menghela napas panjang. Mencoba meyakinkan diri. Hanya halusinasi. Aku terlalu lelah. Tetapi kejadian serupa terus berulang. Saat ia minum teh, air dalam gelas tiba-tiba berubah merah seperti darah. Saat ia melangkah di ruang tamu, lantai seakan lengket, meninggalkan bekas tapak hitam yang berbau busuk. Malamnya, gangguan semakin nyata. Ketika ia tidur, terdengar suara berbisik dari kamar ayahnya. "Nak, tolong Bapak." Pak Haji terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia berjalan ke kamar ayah dengan langkah berat. Pintu dibuka perlahan. Lampu remang. Sang ayah terbaring lemah. Tampak tidur dengan napas tersengal. Namun di sudut kamar, bayangan hitam berdiri kaku. Bayangan itu perlahan bergerak ke arahnya. Suaranya lirih, serak, namun tegas. "Durhaka, durhaka, balasanmu sudah dekat." Pak Haji menutup telinga, berteriak histeris. "Diam, jangan ikuti aku. Aku orang saleh. Semua orang tahu aku baik. Aku imam masjid." Ayahnya terbangun karena suara keras itu. Dengan napas tersengal ia berusaha duduk. "Nak, kau kenapa? Siapa yang kau ajak bicara?" Pak Haji menoleh. Bayangan itu hilang. Namun tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. "Tidak ada apa-apa. Kau jangan ikut campur." Ia menendang pintu. Keluar dengan kasar. Ayahnya kembali terisak. Hatinya hancur menyaksikan anak kandungnya semakin tersiksa oleh kebenciannya sendiri. Hari berikutnya, azab itu makin terasa secara fisik. Saat Pak Haji duduk di masjid, tiba-tiba tubuhnya terasa panas membakar. Keringat mengucur deras. Sorban di kepalanya seakan berat menekan. Warga melihat wajahnya memerah, urat leher menegang. "Pak Haji, kenapa?" tanya salah satu jamaah. Namun Pak Haji hanya tersenyum kaku, menahan derita. Tak ingin citranya runtuh di hadapan orang banyak. Setibanya di rumah, ia segera melempar sorban dan jubahnya. Di kulit kepalanya muncul lepuhan kecil, seperti terbakar. Ia berteriak kesakitan, menampar wajahnya sendiri. "Kenapa tubuhku begini? Ini pasti ulah orang tua sialan itu. Dia pasti mendoakan yang buruk padaku." Ia berlari ke kamar ayah, membuka pintu dengan kasar. "Hei, kau! Berhenti doakan yang buruk untukku. Aku ini anakmu. Kau harusnya bangga punya anak sepertiku." Sang ayah menatap dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. "Nak, aku tidak mendoakan keburukan. Aku hanya memohon pada Allah agar engkau diberi hidayah. Tapi jika engkau terus durhaka, azab Allah pasti datang." Kata-kata itu menusuk telinga Pak Haji. Ia menggeram, menutup telinga, lalu keluar sambil menendang pintu. Namun sejak saat itu, azab benar-benar makin nyata. Malam demi malam, tubuh Pak Haji terbakar panas, matanya dihantui bayangan hitam, telinganya dipenuhi bisikan gaib. Tidurnya tidak pernah tenang. Senyum munafiknya di hadapan warga mulai goyah. Topeng kesalehannya perlahan terkoyak. Azab Allah mulai menampakkan taringnya. Hari Jumat siang, masjid kampung penuh sesak. Jamaah memenuhi saf, siap mendengarkan khutbah dari Pak Haji. Ia melangkah naik ke mimbar dengan penuh percaya diri, meski wajahnya pucat karena malam sebelumnya kembali diganggu bayangan gaib. Ia membuka khutbah dengan suara lantang. "Saudara-saudaraku, janganlah kalian durhaka pada orang tua. Barang siapa menyakiti mereka, maka Allah akan murka." Suara khutbah itu menggema, jamaah mengangguk-angguk, merasa tersentuh. Namun tiba-tiba, suara Pak Haji mendadak tercekat. Tenggorokannya serasa terkunci, suaranya hilang seketika. Jamaah saling pandang, bingung. Pak Haji mencoba melanjutkan. Saudara, saudaraku." Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah suara khutbah,
melainkan suara rintihan tua yang persis seperti suara ayahnya. "Nak, tolong Bapak, jangan sakiti aku lagi." Jamaah langsung heboh. Mereka terdiam, lalu mulai berbisik. "Suara siapa itu? Bukannya suara Pak Haji." Itu seperti suara orang tua merintih. Pak Haji panik, memegang lehernya, mencoba bicara lagi. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, suara itu kembali terdengar. Bahkan kini lebih keras, lebih jelas. Seisi masjid mendengar dengan gamblang. "Nak, jangan cekik bapakmu, jangan tendang bapakmu. Doa orang tua tidak akan tertolak." Jamaah terperangah. Beberapa ibu-ibu menangis. Sebagian bapak-bapak mulai curiga. Semua mata menatap Pak Haji, yang kini berkeringat deras dan gemetar. "Pak Haji, ini maksudnya apa?" tanya seorang jamaah dengan nada bergetar. Pak Haji mencoba tersenyum paksa. Itu, mungkin hanya jin yang mengganggu." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, tubuhnya kejang. Sorban di kepalanya jatuh. Lalu dari kulit kepalanya keluar darah segar bercampur nanah. Jamaah berteriak histeris. "Ya Allah, Pak Haji berdarah. Astagfirullah, azab apa ini?" Pak Haji berusaha menahan rasa sakit, memungut sorbannya, dan buru-buru turun dari mimbar. Ia berlari meninggalkan masjid, membuat warga semakin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Keesokan harinya, gosip menyebar di kampung. "Aku dengar semalam Pak Haji menjerit-jerit di rumahnya. Katanya ada suara gaib." Waktu khutbah, suaranya berubah jadi rintihan orang tua. Apa jangan-jangan dia durhaka sama bapaknya sendiri? Bisikan itu terus menyebar. Warga yang tadinya hormat mulai ragu. Beberapa ibu-ibu bahkan menangis kasihan membicarakan ayah Pak Haji yang sakit di rumah. Puncaknya, suatu sore, beberapa warga datang ke rumah Pak Haji. Mereka melihat langsung ayahnya yang terbaring lemah. Wajah pucat, tubuh penuh luka-luka bekas kasar. "Ya Allah, ini bapaknya Pak Haji." Benar kata orang, selama ini beliau disiksa. Pak Haji yang baru pulang dari masjid melihat kerumunan itu. Ia panik, mencoba mengusir mereka. "Keluar kalian semua. Jangan campuri urusan keluargaku." Namun salah satu warga menahan tangan Pak Haji. "Cukup, Pak Haji. Selama ini kami menyanjungmu sebagai orang saleh. Tapi ternyata engkau durhaka pada ayahmu sendiri. Kau bukan imam, kau pendusta." Pak Haji terdiam. Wajahnya merah, urat leher menegang, namun lidahnya keluh. Tatapan warga yang dulu penuh hormat kini berubah menjadi sinis dan penuh amarah. Sang ayah membuka mata perlahan, menatap semua warga dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lemah ia berkata, "Benar, anakku ini sering menyakitiku. Aku sudah tak kuat menahan, semoga Allah menunjukkan kebenaran." Tangis warga pecah. Beberapa bahkan menunduk. Tak percaya orang yang mereka hormati tega berbuat sekejam itu. Pak Haji berusaha membela diri. "Jangan percaya. Itu fitnah. Ayahku berhalusinasi. Aku ini orang saleh. Semua tahu aku imam masjid." Namun semakin ia berteriak, semakin jelas kemunafikannya terlihat. Warga meninggalkan rumah itu dengan wajah kecewa. Meninggalkan Pak Haji sendirian dengan ayahnya yang menatapnya penuh luka. Citra alim yang dibanggakan Pak Haji kini hancur di depan mata masyarakat. Sejak aibnya terbongkar di depan warga, hidup Pak Haji tidak pernah sama lagi. Rumah besarnya kini sunyi. Tidak ada lagi tamu yang datang minta nasihat. Jamaah masjid mulai menjauh. Anak-anak kecil yang biasanya mencium tangannya kini menatap dengan takut. Pak Haji murka. Ia membanting gelas ke lantai. Serpihannya berserakan. Semua ini gara-gara orang tua sialan itu. Kalau bukan karena dia, tidak akan ada yang tahu. Aku harus segera mengendalikannya. Ia masuk ke kamar ayah dengan wajah garang. Ayahnya yang terbaring lemah hanya bisa menatap dengan mata basah. "Nak, jangan teruskan kebencianmu. Allah sudah menunjukkan peringatan. Bertaubatlah sebelum terlambat." Namun bukannya tersentuh. Pak Haji justru semakin kalap. "Diam kau. Aku tidak butuh ceramahmu.
Aku imam masjid. Aku tidak mungkin salah. Ia menutup pintu dengan keras, meninggalkan ayahnya menangis sendirian. Bulan sabit malam pertama. Hujan batu. Malam itu, angin bertiup kencang. Petir menyambar-nyambar. Hujan turun deras. Namun anehnya, hanya atap rumah Pak Haji yang terdengar berderak keras seperti dilempari batu. Duk, duk, duk. Suaranya menggema. Pak Haji terbangun dengan wajah panik. Ia mengambil payung, keluar melihat atapnya. Namun tidak ada seorang pun di luar. Jalanan sepi, hanya air hujan mengalir deras. Saat menatap atap, ia melihat jelas. Batu-batu hitam sebesar kepalan tangan jatuh satu persatu menghantam genting rumahnya. Ia menjerit, berlari masuk, menutup pintu. Tetapi suara itu tidak berhenti. Seluruh malam ia tidak bisa tidur. Telinganya dipenuhi dentuman batu yang menghantam. Bulan sabit malam kedua, tubuh terbakar. Keesokan harinya, Pak Haji terbangun dengan tubuh panas. Ia membuka baju, dan terlihat kulit di punggungnya penuh lepuhan merah, seperti habis tersiram air mendidih. Ia menjerit kesakitan, menggeliat di lantai. Ah! Panas! Panas! Siapa yang melakukan ini padaku? Namun saat mencoba mencari pertolongan, warga menolak menemuinya. Biarkan saja, itu azab dari Allah, bisik mereka satu sama lain. Pak Haji semakin putus asa. Ia mengurung diri, hanya bisa berteriak-teriak di rumah. Sementara ayahnya terbaring mendengar jeritan itu dengan hati pedih. Bulan sabit malam ketiga. Bayangan hitam. Malam berikutnya. Gangguan semakin nyata. Saat Pak Haji mencoba tidur, ia mendengar pintu kamarnya berderit pelan. Perlahan, sosok bayangan hitam masuk. Tubuhnya tinggi, wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Bayangan itu mendekat sambil berbisik lirih. Durhaka. Darahmu akan jadi api, tidurmu akan jadi neraka. Pak Haji menjerit, mengambil kitab di samping ranjang, mencoba membacakan ayat suci. Namun lidahnya keluh, suaranya tak keluar, bibirnya bergerak, tapi yang terdengar hanya suara desahan ayahnya. Bayangan itu menunduk, mendekat ke wajahnya, lalu menghilang tiba-tiba. Tapi saat itu juga, dada Pak Haji terasa ditindih batu besar. Ia megap-megap, tidak bisa bernapas. Butuh waktu lama sampai ia bisa terbangun lagi, dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Bulan sabit siang hari, aib semakin terbuka. Esok harinya, tubuh Pak Haji penuh luka melepuh. Ia mencoba menutupinya dengan jubah panjang, tetap memaksakan diri ke masjid agar warga tidak semakin curiga. Namun saat ia berdiri di depan mimbar, luka-luka itu tiba-tiba pecah, mengeluarkan darah dan nanah yang mengalir deras menodai pakaiannya. Warga berteriak histeris. Ya Allah! Pak Haji bernanah. Itu bukan manusia biasa. Itu azab. Anak-anak menjerit ketakutan. Ibu-ibu menangis. Dan bapak-bapak langsung mengusirnya dari masjid. Cukup. Jangan kotori masjid dengan kemunafikanmu. Pak Haji, pulanglah. Bertaubatlah sebelum ajal menjemput. Pak Haji pulang dengan wajah muram. Seluruh badannya gemetar. Kini bukan hanya gaib yang menyiksanya, tapi juga masyarakat yang tak lagi percaya padanya. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu berkelip, angin bertiup. Suara ayahnya kembali terdengar dari kamar. Nak, bertaubatlah. Allah masih membuka pintu sebelum terlambat. Pak Haji menutup telinga, menjerit histeris. Tidak, aku tidak salah. Aku orang saleh. Semua ini hanya ujian. Aku tidak butuh taubat. Namun dari arah jendela, terdengar suara petir yang sangat keras. Seakan langit menegaskan bahwa waktu Pak Haji sudah semakin sempit. Azab yang menimpa dirinya semakin menggila, dan belum mencapai puncaknya. Hari-hari Pak Haji semakin berat. Tubuhnya penuh luka, wajahnya bengkak. Kulitnya melepuh seperti terbakar. Namun bukannya insaf, ia justru semakin marah pada semua orang, terutama ayahnya sendiri. Pagi itu, suara adzan subuh berkumandang. Warga sudah berkumpul di masjid,
Tetapi mereka berbisik-bisik sambil menoleh ke arah rumah Pak Haji yang terletak di ujung kampung. Mereka tahu, biasanya Pak Haji selalu jadi imam. Namun kini, tak seorang pun mau mengundangnya. Di rumahnya, Pak Haji mencoba berdiri di depan cermin. Ia mengenakan jubah putih, tapi noda darah dan nanah merembes keluar, menodai kainnya. Wajahnya ia poles dengan bedak tebal, seakan-akan bisa menutupi kebusukan yang menyebar dari pori-porinya. Aku masih terlihat terhormat. Mereka harus tetap hormat padaku, gumamnya dengan suara parau. Namun begitu ia melangkah keluar, anak-anak kecil yang melihat langsung menjerit. Ustaz itu wajahnya meleleh. Ya Allah, kulitnya hitam seperti terbakar api. Pak Haji terkejut. Ia menyentuh pipinya, dan benar saja, bedak yang ia pakai bercampur dengan nanah yang terus merembes, sehingga wajahnya tampak mengerikan. Warga mulai berkerumun, menatap dengan tatapan jijik dan takut. Api teriakan di masjid. Meski dipenuhi bisikan, Pak Haji tetap memaksa masuk ke masjid. Ia naik ke mimbar dengan langkah gemetar. Saudara-saudaraku, jangan tinggalkan aku. Aku ini imam kalian, dengarkan khutbahku. Namun begitu ia membuka mulut, suara yang keluar bukan lagi lantang, melainkan suara serak bercampur jeritan. Panas! Panas! Api ini membakarku. Ia berteriak sambil memukul-mukul dadanya. Lalu tiba-tiba kulit di tangannya terkelupas. Dagingnya tampak merah. Jamaah menjerit. Sebagian lari keluar. Sebagian lagi menutup wajah tak sanggup melihat. Ya Allah! Ini azab di depan mata. Pak Haji, astagfirullah. Seorang pemuda mencoba mendekat untuk menolong. Tapi tiba-tiba lantai mimbar bergetar. Pak Haji terjatuh. Tubuhnya berguling hingga terhenti tepat di depan jamaah. Saat itu, dari tubuhnya keluar bau busuk menyengat seperti bangkai yang sudah berhari-hari. Siluet tubuh warga melihat dengan mata kepala sendiri. Tak ada lagi yang bisa menutupi aib. Semua warga kini menyaksikan langsung bagaimana orang yang selama ini mereka anggap saleh ternyata ditimpa azab mengerikan. Dulu dia menasihati kita jangan durhaka. Ternyata dia sendiri yang menyiksa ayahnya. Bisik seorang ibu sambil menangis. Benar, Allah tidak tidur. Balasan ini nyata. Timpal yang lain. Pak Haji mencoba merangkak. Matanya melotot. Suaranya lirih penuh ketakutan. Jangan tinggalkan aku. Tolong aku imam kalian, aku orang baik. Namun warga mundur satu persatu. Tak ada yang mau menolong. Semua percaya, itu adalah balasan Allah atas perbuatannya pada sang ayah. Simbol bulan baru kesendirian yang menghancurkan. Malam itu, Pak Haji terbaring sendirian di rumah. Ayahnya yang sudah sangat lemah hanya bisa menangis lirih di kamar. Sementara tubuh Pak Haji terus diliputi rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah ayahnya. Setiap kali ia membuka mata, ia mendengar suara bisikan. Durhaka, darahmu akan jadi api, kuburmu tidak akan menerima jasadmu. Pak Haji menutup telinga, menjerit, menghantamkan kepalanya ke dinding. Darah segar mengalir, bercampur dengan nanah yang menetes dari tubuhnya. Rumah itu kini bau busuk, bagaikan neraka kecil yang nyata di dunia. Azabnya sudah mencapai puncak kehinaan, dan ajalnya semakin dekat. Malam itu, angin berhembus kencang, langit kelam, petir menyambar-nyambar. Rumah Pak Haji semakin pengap dengan bau busuk yang menusuk. Dari kamar belakang, ayah tuanya terisak lirih. Sementara Pak Haji merintih penuh derita di ruang tengah. Tubuhnya makin lemah. Luka-luka melepuh semakin parah. Kulitnya terkelupas. Darah dan nanah mengalir tanpa henti. Nafasnya tersengal-sengal. Seakan ada tangan gaib yang terus mencekik lehernya. Aark, lepaskan aku. Jangan cekik aku. Aku ini orang saleh. Aku ini imam masjid. Ia meronta. Matanya melotot, bibirnya bergetar. Namun tidak ada siapapun yang menolong. Tetangga hanya bisa mengintip dari kejauhan. Takut masuk karena rumah itu seperti dilingkupi kegelapan. Tanda tegangan tinggi detik-detik kematian. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam rumah.
Suara tangisan bercampur jeritan. Warga yang berdiri di luar berhamburan, tapi tetap menoleh ingin tahu apa yang terjadi. Di dalam, Pak Haji menjerit kesakitan. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Kedua matanya terbalik, hanya terlihat putih. Tubuhnya menggeliat hebat, seperti disiksa oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ayahnya yang rentah hanya bisa berdoa sambil menangis. Ya Allah, ampuni anakku, meski dia durhaka padaku, jangan siksa dia terlalu pedih. Namun doa itu seakan tak mampu meredam murka langit. Pak Haji menjerit keras sekali, lalu tubuhnya mendadak kaku. Tangannya mencakar lantai, matanya membelalak, lidahnya menjulur. Ia mati dengan wajah penuh siksaan. Peti dua kubur menolak jasad. Keesokan harinya, jenazah Pak Haji diantar ke pemakaman. Warga kampung datang. Sebagian masih syok dengan kematian mengerikan itu. Mereka mengangkat peti dengan hati-hati, namun terasa berat luar biasa. Ketika liang lahat digali dan jenazah hendak dimasukkan, tanah tiba-tiba longsor menutup sebagian lubang. Warga panik, menggali lagi. Namun setiap kali mereka mencoba, tanah kembali runtuh, seolah menolak menerima tubuhnya. Seorang ustaz yang hadir berkata dengan suara bergetar, "Inilah balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tua." Tanah pun enggan menerima jasadnya. Akhirnya, dengan susah payah, mereka berhasil menguburkan Pak Haji. Namun bahkan setelah ditimbun tanah, terdengar suara aneh dari dalam kubur. "Panas, panas, lepaskan aku." Warga terpaku. Ada yang menangis, ada yang beristighfar keras-keras. Semua sadar, kematian Pak Haji adalah peringatan keras dari Allah. Bulan sabit penutup. Sejak hari itu, kampung berubah. Tidak ada lagi yang mengagungkan kesalehan palsu. Warga menjadi lebih waspada, lebih tulus beribadah. Sementara ayah Pak Haji, meski hatinya hancur, tetap berdoa setiap malam agar dosa anaknya diampuni. Kubur Pak Haji menjadi pelajaran pahit. Sebaik apapun topeng kesalehan yang dipakai, jika hati penuh kebencian dan durhaka pada orang tua, maka azab di dunia dan akhirat tak bisa dihindari.